Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallah. Surat Al-Imran ayat yang ke-133 dan 134. Hadirin jemaah yang berbahagia, kita sudah sama-sama tahu dan paham bahwasanya puasa ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan terhadap kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pertanyaannya sederhana, apakah hanya dengan melakukan puasa saja Allah berikan derajat takwa kepada kita? Karena macam-macam tipe kita berpuasa, ya kan? Ada yang bermalas-malasan, alasannya apa? Puasa. Padahal puasa ini kan satu bersama. Artinya harusnya kan tidak mengurangi agenda kegiatan kita. Kadang letih lelah itu di pikiran kita. Justru kalau kita sibuk malah tidak terasa sekali. Kalau kita tidak ada kegiatan baru terasa haus, lapar, lelah. Tapi itu proses. Semua yang Allah perintahkan itu ujungnya pasti kebaikan. Jadi letih, haus, lapar itu proses untuk mendapatkan yang terbaik, yaitu derajat takwa. Tapi kalau hanya sekedar kita berpuasa semua kita, lalu Allah berikan derajat takwa itu terlalu murah juga takwa. Karena derajat terbaik, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah orang yang bertakwa. Di samping dapat gelar takwa, Allah berikan kemudahan dalam kehidupan. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan urusannya dan rezekinya tidak terbatas. Kalau tiba di awal mengalir di pasar, lancar urusannya. Ya kan? Rezeki Allah mudahkan, tidak terduga dari mana-mana. Jadi sebenarnya bekerja ini tidak perlu berpikir, lakukan saja, ikhtiar maksimal, lalu dekatkan diri kepada Allah. Selebihnya tidak ada. Fa'izazan tafatawakal. Apalagi untuk orang bertakwa dimudahkan urusannya, rezekinya tak terduga.
Coba kita bawakan ke usaha kita. Berarti urusan dimudahkan rezeki tidak. Makanya modal terbaik itu kata Allah apa? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya Allah. Berbekallah kalian karena bekal terbaik adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang yang berpikir. Berarti apapun pekerjaan kita modalnya adalah takwa. Mau bisnis kita, mau di pertanian kita, mau di jasa, modalnya adalah takwa. Dan keberuntungannya bukan hanya di dunia saja. Innal muttaqina mafaza. Sampai ke akhirat mendapatkan surga. Apalagi untuk orang yang berpuasa, surganya khusus raya. Raya itu artinya apa? Puas. Sekali minum puas, sekali makan puas. Lalu dengan puasa yang acak-acakan, kita akan mendapatkan derajat istimewa terlalu murah sekali. Jadi makanya ada isiannya. Di antaranya ayat yang kita bacakan tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegera kepada ampunan Tuhan. Artinya apa? Di samping kita berpuasa, maka isi dengan minta ampun kepada Allah. Karena kita akan terlepas dari dosa walaupun di bulan puasa. Walaupun memang setan sudah dibelenggu, tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ada saja yang menyebabkan kita terjebak dengan perbuatan salah. Kalau perbuatan salah itu kecil, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Walaupun hambaku 100 kali berdosa satu hari selama minta ampun, walaupun hambaku 1000 kali berdosa satu hari, asalkan minta ampun. Bersalah di siang hari, minta ampun di malam hari. Bersalah di malam hari, minta ampun di siang hari. Apa ampun? Berarti kan tinggal minta ampun. Ternyata jebakan itu bukan hanya dosa kecil, dosa besar. Masih Allah berikan solusi. Tubu ilallah taubatan. Masih ada kesempatan. Allah Maha Penerima Taubat. Allah Maha Penyayang. Bertobat kita dengan penyesalan yang sangat mendalam, lalu walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi dosa itu lagi. Innal hasanat yuzhibna syai'at. Lakukan kebaikan-kebaikan sekarang dan masa datang untuk menutup dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Jadi selalu ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaatkan, apalagi Ramadan ini adalah bulan ampunan. Kalau kita tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, jangan diharap di luar Ramadan ada ampunan kita. Di bulan ampunan saja kita tidak dapat ampunan, apalagi di luar bulan Ramadan. Nah, ini yang pertama. Jadi puasa kita isi dengan banyak istighfar dan minta. Yang kedua apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra. Puasa kita isi dengan berinfak, dengan bersedekah di kala lapang ataupun sempit. Jadi makanya di bulan Ramadan ini Rasul itu saking dermawannya, saking pemurahnya, diukur dengan angin yang kencang, lebih dermawan Rasulullah. Berarti sangat-sangat ya kan? Segerakan, tidak menganggap berjasa, sembunyi. Jadi isian dari puasa kita itu kita menebar kasih sayang dengan menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita. Wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa minas sabil wa sa'ilin wa fil qurb.
Jadi betul-betul harta yang Allah berikan kepada kita itu kita bagi dengan rasa kasih sayang dan kita berikan yang menyenangkan orang lain, terutama kepada kerabat kita yang miskin, yang yatim, yang meminta-minta, yang ingin memerdekakan diri dari perbudakan. Kita akan tidak ada lagi. Artinya berbagi dengan orang yang butuh, kaum mustadafin, yang lemah atau yang dilemahkan. Jadi kita isi. Nah, kalau puasa itu kita isi dengan kedermawanan, baru kita berhak mendapatkan derajat hati. Dengan ikhlas kita berikan innama nut'imukum liwajhi la nuridu minkum jazaa wala syukur. Sesungguhnya kami membantu kamu, memberi makan kamu hanya mengharapkan dari Allah, tidak mengharapkan pembalasan dan tidak mengharapkan terima kasih. Jadi makanya senantiasa sediakan harta lebih kita, terutama untuk berbuka. Minimal cari satu orang untuk yang kita buka. Minimal. Kita akan dapat pahala sebagaimana pahala dia tanpa mengurangi pahala dia. Berikan yang terbaik dengan cara yang baik. Lalu selanjutnya apa? Wal kadhimina wal ghaidh. Tahan amarah. Ya kan? Tahan amarah kita. Waktu seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana caranya untuk mendapatkan surga? Salah satu jawaban Rasul apa? La tadab walakan jannah. Jangan marah, engkau akan masuk surga. Jadi menahan marah ini memang akhlak yang luar biasa. Apalagi kita punya power, punya potensi. Kadang amarah itu gampang sekali terpancing. Emosional itu gampang sekali muncul. At-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Menahan diri itu dari Allah, emosional itu dari setan. Paling susah menahannya kadang-kadang naik aja darah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan gelar takwa itu, maka di dalam berpuasa tekan amarah itu. Makanya kata Rasul, siapa yang pemberani? Bukan yang menyerang orang lain, bukan yang memukul orang lain, tapi di saat dia marah mampu dia menahan, itulah pemberani sebenarnya. Artinya mampu menahan gejolak jiwanya itu. Jadi kalau kita ingin betul-betul mendapatkan derajat takwa yang dijanjikan Allah di dalam berpuasa, maka isi dengan menahan amarah. Dan yang terakhir, wal afina annas, maafkan kesalahan orang lain. Dalam ayat lain, wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Mereka tak mampu menahan amarah, mereka menyinggung kita, maafkan. Memang memaafkan ini kan sulit ini. Boleh kita tersinggung dibatasi hanya 3 hari. Tidak halang mungkin seorang muslim yang menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Apalagi di bulan Ramadan ini. Makanya puasa ini betul-betul menjadi perisai. Kalau ada orang mengajak bertengkar berkelahi, katakan kepada saya, ini saya sedang berpuasa. Memang memaafkan orang ini kelihatannya sederhana, tapi sulit bagi orang yang tidak berbina hatinya. Makanya kan jalan surga. Kan ada kisah yang lazim yang sering kita dengar. Dalam satu pengajian kata Rasul, sebentar lagi akan datang ahli surga. Rupanya datang seorang laki-laki. Dalam pengajian berikutnya, dalam majlis berikutnya, Rasul juga mengatakan sebentar lagi akan datang ahli surga. Dia juga yang datang. Di kali ketiga seperti itu, sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata dia juga yang datang. Saking penasarannya salah seorang sahabat tidur di rumah dia, ingin cari tahu apa betul amalan ini. Ya kan, di saat
tengah malam diintip biasa saja, salatnya biasa, baca Al-Qurannya biasa, amalannya biasa. Tapi apa yang menyebabkan dia menjadi ahli surga? Nah, karena sudah 3 hari itu sudah penasaran, apa betul amalan engkau? Kok Rasul mengatakan engkau sebagai ahli surga? Rupanya satu amalan. Sebelum saya tidur, saya sudah memaafkan siapa saja yang bersalah sama saya. Sudah kira-kira. Sederhana kan? Sebelum saya tidur, katanya, siapa saja yang bersalah sama saya, sudah saya maafkan. Fa'fu anhum, beri maaf mereka. Coba, sederhana. Tapi kalau hati kita nggak bersih, nggak akan mampu kita memaafkan kesalahan orang. Jadi hadirin yang jemaah yang berbahagia, jadi di samping kita berpuasa, isilah, ya kan, dengan istighfar dan minta ampun, berbagi, menahan amarah, lalu memaafkan kesalahan. Baru kita berhak untuk mendapatkan derajat takwa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.